satu-satunya negara di dunia ini yang memiliki pesawat B-2 yang bisa membawa bom sebesar sekitar tiga belas 13,6 koma enam ton. Yaitu hanya Amerika. Menurut gua Iran udah ngebaca. Dan ini sebenarnya udah bisa diantisipasi oleh Iran. Trump itu bisa melakukan segala hal di luar perkiraan kita. Tuduhan-tuduhan terhadap Iran punya senjata nuklir ini juga mengingatkan kita sama apa yang terjadi pada Irak tahun 2003 ya, ketika Amerika Serikat menginvasi Irak dengan tuduhan senjata pemusnah massal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita berdua, Surya dan Pizarro dalam Tim Tank Podcast by Gaza Media. Pagi ini kita akan update seputar serangan Israel terhadap Iran yang sekarang sudah dimasuki oleh bohirnya Amerika Serikat yang setelah melakukan ancaman Donald Trump katanya dalam waktu 2 minggu akan ada keputusan buat Iran, tapi ternyata sebelum masuk waktu itu bahkan belum seminggu ya, Amerika Serikat sudah mengirimkan 7 pesawat pembom B-2 yang mengangkut 14 bom terbesar sebelum mencapai level bom nuklir ya, yang disebut dengan Massive Ordnance Penetrator atau bom bunker level raja lah ya, yang Hmm. beratnya itu mencapai 13,6 ton, yang memiliki hulu ledak kalau nggak salah sekitar 2,5 ton, dan itu dijatuhkan ke 3 fasilitas nuklir Iran yang tentu yang paling terkenal adalah yang ada di Fordo, Isfahan, dan di Nans ya. Kalau berdasarkan hitung-hitungan kita dengan 7 pesawat pembom itu yang masing-masing bawa 2, berarti kayaknya yang mereka hancurkan itu, yang mereka target adalah Fordo, kemudian dan kayak rasa masing-masing ada yang mendapat 3 pesawat, ada yang dapat 2 pesawat. Ini adalah headlines dari Gaza Media pagi ini ya. Kalian kan teman-teman bisa melihat bahwa hampir semua berita-berita signifikan yang kita taruh pada hari ini berkenaan dengan serangan antara Amerika Serikat ke Iran ya. Di antaranya ada perkembangan melalui menyusul serangan tersebut, Menlu Iran segera melakukan kunjungan ke Moskow untuk membahas dengan salah satu sekutu terdekatnya, Rusia. Ada juga pernyataan dari Presiden Ukraina Zelensky yang merasa khawatir perang antara US, Iran, dan Israel itu akan mengurangi lagi dukungan Amerika ke Ukraina, dan yang sebenarnya sudah berkurang cukup drastis ya sejak 7 Oktober kemarin. Selain itu juga Masya Allah, yang saudara kita di Gaza yang terus mengalami serangan ataupun kejadian-kejadian pembantaian melalui Israel ya, di sela-sela ketegangan antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel ini. Kebanyakan korban tewas itu justru ketika sedang mengantri bantuan ya, seperti seolah-olah mereka sengaja dipancing ke bantuan kemanusiaan, kemudian ketika mereka sedang berada dalam antrian, mereka akan diserang atau dibantai oleh pasukan Israel yang katanya menjaga distribusi bantuan. Dan kemudian menyusul itu juga ada Parlemen Iran menyetujui penutupan Selat Hormuz usai serangan Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir dia. Pembahasan kita adalah Iran diduga mengetahui rencana serangan Amerika Serikat dan uranium Iran dipindahkan ke lokasi aman. Iran disebut telah lebih dulu mengetahui rencana serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya. Hal ini memungkinkan Teheran memindahkan sebagian besar cadangan uranium berkadar tinggi ke lokasi yang dirahasiakan. Hal itu dilaporkan pada Ahad 22 Juni oleh koresponden Al Jazeera di Washington, Nasser Al-Husseini, yang mengutip sejumlah sumber dan dokumen terbuka. Mengutip laporan kantor berita Reuters, pejabat senior Iran yang tidak sebutkan namanya menyatakan sebagian besar uranium yang diperkaya tingkat tinggi di fasilitas nuklir Fordo telah dipindahkan sebelum serangan terjadi. Jumlah tenaga kerja di lokasi tersebut juga sudah dikurangi hingga level minimum sebelum serangan udara dilakukan. Sementara itu, The Washington Post melaporkan citra satelit pada 19 Juni menunjukkan aktivitas tidak biasa berupa pergerakan truk dan kendaraan lain di fasilitas Fordo. Aktivitas tersebut terjadi 2 hari sebelum serangan udara Amerika Serikat dilancarkan. Amerika Serikat sendiri telah mengonfirmasi 3 fasilitas nuklir Iran menjadi sasaran serangan udara pada Minggu dini hari waktu setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa sejumlah besar bom telah dijatuhkan ke situs utama di Fordo dan menyebut fasilitas tersebut telah selesai. Masih menurut laporan Al Jazeera, Washington diduga menyampaikan pesan kepada Teheran melalui negara-negara Arab bahwa serangan tersebut tidak akan dilanjutkan lebih jauh.
Oke, Pis, kita langsung masuk ke pembahasan aja, Pis. Roman-romannya bahwa ini serangan ini kayaknya ya menurut yang kita baca tadi ya, sepertinya sudah di well plan ya, telah direncanakan dan telah disetting ya. Baik waktunya dan mungkin juga dampaknya sudah diukur. Dan kita lihat katanya disebut sini juga walaupun Presiden Donald Trump mengatakan misi ini sukses, harusnya kalau fasilitas nuklir itu diserang kan akan ada radiasi seperti yang terjadi di Ukraina di Chernobyl ya, yang mengakibatkan bencana kemanusiaan, salah satu bencana kemanusiaan paling berbahaya di dunia. Bagaimana ngeliat Bis? Apakah ini sebuah settingan apa seperti apa, Bis? Iran udah memahami sebenarnya Amerika itu sudah mempersiapkan upaya untuk menghancurkan tiga fasilitas utama nuklir yang mereka punya. Pertama di Nans, lalu kemudian di Fordo, dan juga di Isfahan. Dari tiga ini sebenarnya kan yang diincar oleh prioritas utama yang diincar oleh Amerika itu kan Nans dan Fordo. Yang paling utama lagi Fordo. Kenapa? Karena fasilitas Fordo ini yang diyakini oleh Amerika dan Israel itu menyimpan bom nuklir dalam radius ratusan meter di bawah permukaan tanah. Makanya kenapa sekarang yang terjadi ialah Amerika itu terlibat. Kenapa Amerika terlibat? Salah satu faktor utamanya ialah memang yang memiliki arsitektur pertahanan untuk bisa ngebom Fordo di bawah sur itu cuma Amerika. Satu-satunya negara di dunia ini yang memiliki pesawat B-2 yang bisa membawa bom sebesar tadi sekitar 13,6 13,6 ton dikali atau dua lagi tuh, dikali dua. 13.600 kilogram Surya sekitar itu. Ya, itu hanya Amerika kayak gitu. Makanya kan sudah sejak lama Israel itu udah membujuk Amerika dan Trump untuk bisa mengerahkan pesawat-pesawat B-2-nya. Dan ini sebenarnya udah bisa diantisipasi oleh Iran, Hmm. udah bisa dibaca oleh Iran karena beberapa hari kan sebelum serangan ini kan pertama udah ada pergerakan pesawat B-2. Bahkan jauh-jauh sebelumnya itu udah ada pesawat ini Sur, pengisi bensin Hmm. ya yang Siap-siap mulai ya. bergerak ke Timur Tengah gitu. Jadi menurut gua Iran udah ngebaca strategi ini. Makanya kan ketika Trump mengklaim dia berhasil menghancurkan fasilitas di Fordo, kemudian fasilitas dinas, itu kan banyak kalangan itu bertanya-tanya sebenarnya apakah betul dampak kerusakannya seperti itu. Hmm. Ya, bahkan Badan Pengawas PBB ya di bidang nuklir kan mengatakan tidak ada kebocoran dari uranium. Bahkan beda sebelumnya Sur, malah kalau kita lihat dalam serangan Israel ke Nans, itu justru Hmm. PBB mengakui ada kebocoran uranium dan itu diakui oleh Iran dalam Hmm. fasilitas Nans. Jadi ini kayaknya lebih kepada serangan permulaannya Donald Trump dan Hmm. serangan ini Sur, serangan apa ya? Serangan pancingan Donald Trump Sur. Untuk Iran itu kemudian bisa melakukan eskalasi lebih besar. Dan Hmm. kayaknya Iran itu paham jebakan ini. Yang Iran dimaksud dengan eskalasi adalah menambah serangan Iran bukan cuma Israel tapi juga Amerika Serikat maksudnya kan? Iya, ke pangkalan-pangkalan strategis di Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah itu kan banyak. Di Uni Hmm. Emirat Arab, ya, di Qatar, di Saudi, dan lain sebagainya, Sur. Ini kayaknya eh, Amerika ingin ingin memancing konstelasi yang lebih besar gitu. Makanya kenapa Donald Trump yang tadinya cuma 2 pekan, yang katanya akan memutuskan, Sur, itu dipercepat kayak gitu. Karena tampaknya lobby-lobby dan juga tekanan dari kelompok-kelompok pro-Zionis dan juga dari Netanyahu kepada kan Donald Trump ini orang tipe gampang dikipasin Sur ya ini orang kan kadang nggak punya ketetapan yang pasti gitu ya dulu dia mengatakan ingin mengakhiri genosida Gaza ternyata dia memberikan bantuan kepada Israel. penjajah ya dulu dia ingin menekan Netanyahu sekarang udah baik lagi jadi kan emang dia nggak bisa dipegang makanya Iran juga nggak terlalu berpatokan Sur dari tenggat waktu 2 pekan yang dilakukan oleh Donald Trump. Karena Donald Trump ini memang udah punya sejarah, Sur. Dia suka memberikan tenggat waktu 2 pekan. Dulu di periode pertama juga dia akan memberikan sanksi kepada Rusia dan dia itu memberikan waktu sekitar 2 minggu, walaupun itu tidak di follow up. Sanksi Gitu. buat Nah, apa tuh, Bis? jadi Terkait dengan Ukraina, Bis? sanksi ekonomi buat Hmm. Rusia ketika awal di periode pertama, Sur. Oh, dulu waktu Ya Trump sanksi periode pertama ya, tahun 2000 periode pertama dengan Putin 2000 ya dia ya, ya. kayak gitu. Nah, ini pola ini udah sering dilakukan dulu juga bahkan Obama juga sama. Obama itu pernah memberikan tenggat waktu untuk memutuskan apakah ikut dalam program untuk menyerang Suriah. Hmm. Pada awal-awal Sur, awal-awal terjadinya isu penggunaan zat kimia oleh Bashar Assad. Gitu. Itu Obama juga sama tuh, memberikan waktu 2 pekan walaupun akhirnya tidak dilakukan oleh Amerika dan Amerika kan lebih memilih kemudian jalan negosiasi dengan Rusia, dengan PBB, Liga Arab dan lain sebagainya. Nah, jadi itu secara umum Amerika tuh sering melakukan itu. Dan Kayak ini, ini Bis ya. kayaknya
mirip ini sebenarnya. Amerika Serikat ini mirip preman ya, mirip preman ya, negara superpower tapi berlaku seperti preman-preman yang ada di Indonesia ya, suka ngancem-ngancem kalau nggak ngasih THR. Kalau Gitu. Iya, Sur. Iya. Dan ini kan serangan ini juga juga kemudian juga dipertanyakan sebenarnya Sur, dalam internal dalam negerinya Amerika, karena Direktur Intelijennya Amerika itu kan juga mengatakan bahwa Iran itu belum sampai pada tahap mengembangkan senjata nuklir. dan itu sendiri Ya. dibantah sama presiden ya sendiri ya. Laporan intelijen saya itu salah katanya. Kata Donald Trump ketika ditanya lah wartawan ya, kenapa tetap dilakukan padahal kata apa komunitas intelijen Anda sendiri mengatakan bahwa Iran tidak punya. Langsung dibantah sama presidennya sendiri ya. Tapi Pes, Iya, ini satu yang gitu. jadi pertanyaan gue juga, Ya. Pes. Dan ini kan kalau dalam jumpa persnya yang dilakukan oleh Donald Trump, jumpa pers oleh Netanyahu ya, keduanya menyatakan bahwa serangan itu successful dan mereka puas gitu, Pes. Nah, apakah serangan ini akan berlanjut? Padahal mereka juga tahu sebenarnya fasilitas nuklir Iran itu yang masih belum sepenuhnya hancur atau bahkan seperti nggak seperti sesignifikan yang mereka harapkan gitu, Pes, ya. Karena toh emang tidak terjadi radiasi di situ di Iran setelah serangan terhadap tiga fasilitas itu, tapi mereka merasa puas. Apakah kita akan melihat penurunan eskalasi gitu, Pes? Karena mereka tuh udah puas dengan serangan ini, Pes. Iya, jadi sebenarnya bukan penurunan eskalasi, Sur. Lebih pada tepatnya ini, Sur. Iran pasti menurut gua akan mencoba menahan diri membuka front baru terhadap Amerika. Tapi terhadap Israel mereka tetap Iya. tetap ngirim ya. Iya, karena kan masalah serangan itu harus dilakukan oleh Israel dan juga mengenakan terkena fasilitas-fasilitas nuklir di Iran. Bahkan yang gua katakan tadi, serangan Iya. Israel malah itu kena fasilitas NANS dan diakui oleh Iran ada kebocoran radiasi di situ walaupun mungkin jumlah besarnya tidak begitu kuat ya Surya. Jadi menurut gua Iran akan coba menahan diri untuk membuka front kepada Amerika sepanjang memang tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang berarti dari serangan-serangan itu. Ini kan kenapa sampai sekarang Iran itu kan masih menunda, Sur. Masih belum memutuskan sikap apa yang akan mereka ambil untuk merespons serangan Amerika. Sampai sekarang Oke. kan Teheran belum memberikan pernyataan yang resmi, ya, belum memberikan keputusan yang resmi. Kira-kira respon dari Teheran terhadap serangan dilakukan oleh Amerika itu bentuknya seperti apa? Yang ada Hmm. kan parlemen nih. Parlemen Hmm. itu kemudian memutuskan untuk menutup Selat Hormuz. Jadi Nah, kita pendekatan lebih non kekerasan. kita kasih lihat dulu sama pemirsa salat salat Hormus ya, seperti apa ya, biar kita bisa dapat bayangan ya. Bagi teman-teman sekalian ini adalah selat selat Hormus ya. Ini adalah Iran dan ini adalah selat Hormus. Ini adalah selat Hormus dan di bawah ini adalah selat untuk menuju Laut Merah yang selama ini dikunci sama Houthi Ansarullah. Apa signifikasi selat ini, Pis, kalau kalau ditutup, Pis, sama sama Iran? Iya, iya. Ini yang gue lihat Sur tadi ya. Ini pendekatan Iran lebih kepada non kekerasan. Yang pertama ini kalau kita respon yang pertama ya, dia kan yaitu Hmm. menyutup kelas Hormuz ya. Ini memang udah menjadi bargaining Iran Sur dalam konstelasi di kawasan Timur Tengah. Jadi Selat Hmm. Hormuz itu memang penting di wilayah Timur Tengah dan kenapa Iran kemudian menutupnya? Karena ini Selat Hormuz ini ialah selat yang masuk sekitar 20% ya minyak dunia Sur atau lebih dari 18 juta barel per hari. Ya, Hmm. itu Dan aktivitas minyak-minyak itu dari berasal dari negara-negara. berasal dari sini ya, negara-negara Teluk ini ya. Iya, dari negara-negara Teluk ya, kayak di Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi, Hmm. Bahrain, Kuwait. Itu yang jalur ke atas Selat Hormuz lah, Sur. Negara-negara yang Iya. punya kapasitas minyak. Itu Dan kan mereka nggak jalur bisa ini nggak kan yang nggak bisa keluar ya, nggak bisa keluar dari sini ya. Mereka nggak bisa keluar ya. iya, itu karena kan apa itu menjadi salah satu titik prioritas aktivitas bolak-baliknya kapal-kapal tanker-tanker minyak, Sur. Nah, kalau ini terganggu, karena kan ini 20% ini kan bukannya sedikit nih. Ini bukan 2%, bukan 5%. Ini seperlima berarti. Ya, Hmm. seperlima dari pasokan minyak dunia. Kalau ini ditutup, apa yang terjadi? Pasokannya terganggu, Sur. Hmm. Dan harga minyak bakal melonjak tajam kan? Karena kan antara supply sama demand sama supply ini nggak imbang, Sur, nggak balance. Antara permintaan global terhadap jalannya kapal-kapal tanker itu kan tidak imbang. Sama kayak dulu perang Ukraina sama Rusia. Rusia itu menutup Laut Hitam ketika ekspor gandumnya Ukraina langsung terhambat kan? Dan langsung berdampak kan terhadap situasi pangan di Eropa dan harga harga gandum, harga roti yang ada di Eropa. Karena kan konsumsi orang-orang Eropa dan Timur Tengah itu kan rata-rata kan roti, Sur. Hmm. Bukan nasi kayak kita. Nah, jadi Oh, ini berarti dampak berarti berarti minyak bukan cuma sekedar dipakai buat nyalain motor sama mobil ya, sebenarnya ya. Lebih dari itu, iya. Bis ya. Dan ini yang paling paling kena dampak menurut gua Qatar tuh. Qatar karena ini kan Qatarnya eksportir gas alam cair terbesar di dunia. Dan Iya. jalur mereka itu kan lewat Selat Hormuz. Kenapa kok Hormuz yang ditutup, Sur? Ini bukan semata-mata soal ini aktivitas 20% pasokan minyak dunia, tetapi konsumsi utama pasokan minyak dari negara Teluk ini kan ke Eropa dan Amerika.
jalur yang paling Ya, dekat ke gitu. mereka ya. Iya, jalur yang banyak aktivitas dari Selat Hormuz ini ialah pasokan minyak ke wilayah Eropa dan juga Amerika. Yang kita mengetahui ini kan menjadi pihak yang sekarang sedang berkonfrontasi dengan Iran, Sur. Jadi ini yang dipakai sama Iran, bahasa itu, lo kena lo, gua tutup Selat Hormuz, lo mau bergantung minyak kemana tuh? Ya dia mungkin bisa ke yang lain, tapi kan lebih mahal nanti Hmm. biayanya. Dan kalau kalau harga energi naik, Sur, dan biaya produksi dan transportasi naik, ini kan bisa memicu inflasi global, Sur. Kan bukan cuma sekedar harga minyak yang naik terus kayak konsumen yang seperti Hmm. konsumen besar seperti Eropa dan Amerika yang kesusahan, tapi kan bakal negara-negara produsen minyak ini seperti negara-negara Teluk, Saudi, Bahrain, Kuwait, Emirat, dan Qatar itu juga merasa kesusahan dengan ditutupnya selat ini. Apakah mereka akan juga mengambil tindakan terhadap Iran kalau Hormuz itu ditutup? Iya, ini kenapa Arab itu kan lebih meminta deeskalasi, so, Mhm. negara Arab itu. Karena dia juga pusing kalau ini kemudian perang ini berkobar ke wilayah Timur Tengah dan kemudian rantai pasokan minyak itu dihambat oleh Iran. Jadi ini yang juga memberikan dampak kepada negara Arab. Cuma kan negara Arab kan nggak mungkin perang sama Iran. Hmm. Karena mereka sendiri melihat genosida Gaza aja udah begitu terdampak terhadap situasi yang ada di wilayah Timur Tengah. Mereka kan punya kekhawatiran kayak kejadi kayak Arab Spring, Sur. Perang Hmm. di Timur Tengah di mana-mana, eskalasi di mana-mana, konflik melebar ke wilayah-wilayah Timur Tengah, itu kemudian juga mengganggu perekonomian mereka gitu. Makanya kan kemudian saat itu kan negara-negara Teluk kan ikut sama Amerika Sur untuk menumpas kekuatan oposisi yang mengobarkan Arab Spring ya, kayak di Mesir dan lain sebagainya, kayak gitu Sur. Jadi ini kalau ini terjadi, ini bisa memicu inflasi global nih, terutama di negara-negara importir energi Gur, kayak Eropa tadi ya, Jepang, India, Korea Selatan. Yang ini kan sebenarnya ini negara-negara yang secara umum ini ngebloknya ke barat, Sur. Iya, iya. Ngebloknya ke Amerika. Satu Kaitan lagi, dengan Sur, ini kalau kalau kemudian ditutup, ini salah satu concernnya Saudi sama Emirat, Sur. Ini kan pendapatan negara mereka akan menurun, Sur. Iya, pendapatan negara mereka akan menurun karena dia kehilangan jalur ekspor utama kan ke energi dan minyak mereka ke negara-negara kayak tadi kayak gue sebutin di Asia Timur, kemudian juga di India, Eropa, Amerika dan sebagainya gitu. Dia pasti juga akan pendapatannya juga segera akan menurun drastis. Makanya tetapi menurut gue langkah yang dilakukan oleh oleh Saudi dan Emirat menurut gue tuh lebih kepada upaya deeskalasi dulu, Sur. Bukan kemudian mereka bergabung dengan koalisi Amerika untuk menyerang menyerang Iran. Justru kan dulu Donald Trump datang ke Timur Tengah, kenapa diberikan investasi besar? Karena kan itu juga itu bagian dari upaya membujuk Trump untuk tidak melebarkan konflik yang ada di Gaza melebar ke wilayah Timur Tengah dan bahkan syukur-syukur itu bisa menghentikan genosida Gaza yang dilakukan oleh penjajah Israel. Tapi kayaknya kita ini ya kayak bertepuk sebelah tangan ya. Udah ngasih duit banyak-banyak, terus Qatar juga Iya. udah ngasih pesawat jet baru buat Donald Trump, tapi Hmm. nggak ada hasilnya. Kayak kayak tampaknya wajah para pemimpin Islam ini kayak dicoreng-moreng ya sama Hmm. Amerika Serikat ya. Dan kita lihat Iya. sekarang juga kalaupun betapa kita ngeliat ketidakberdayaan dunia ini juga dengan apalagi setelah Amerika Serikat mengeluarkan atau memakai pesawat pembomnya ini yang bisa membawa bom yang sangat besar ya yang masing-masing itu 13,6 kilo dikali dua dengan pesawat yang tidak bisa terdeteksi sama sekali. Dan ini sebuah apa ya aksi yang dibangga-banggakan baik sama Netanyahu dan Donald Trump kemarin ya, bahwa tidak ada military power lain di dunia ini, tidak ada kekuatan militer lain di dunia ini yang mampu melakukan apa yang kita lakukan. Gitu. Kita bisa melakukan, ya tadi, udah bawa bom gede-gede, pesawat besar-besar, tapi nggak bisa tertangkap radar dan tiba-tiba kita sudah berada di wilayah udara satu negara yang pengen kita hancurkan gitu kan seolah-olah emang ya tadi kayak berlaku seperti preman internasional yang akan mengancam kedaulatan banyak negara ya dan lucunya Iya. selain mereka tadi mengatakan merasa jumawa dengan kekuatan mereka yang tadi yang superpower bisa melakukan banyak hal tanpa terdeteksi ya mereka mengatakan bahwa hal itu dilakukan terhadap Iran yang menjadi bully terhadap negara-negara Timur Tengah. Jadi mereka mengatakan bully terhadap Iran, tapi sebenarnya Iran sendiri tadi kan nggak pernah mengizinkan inspeksi nuklir datang dan mendaftarkan fasilitas nuklir dia, sementara Amerika Serikat dan Israel sendiri nggak setransparan Iran dalam dalam masalah Iya. ini, bis ya. Karena kan ini, Sur, Israel itu kan nggak ikut NPT, Sur, ya. Nuclear proliferation apa tuh? Trade Treaty. treaty. Iya, itu kan dia tidak ikut, ya. Itu ini perjanjian ini nih udah ada tahun 70, Sur, dan sampai sekarang ini udah 190 negara ini masuk dalam NPT, ya. Jadi NPT ini ada tiga prinsip, Sur. Pertama, non proliferasi ini. Hmm. Pertama, negara-negara yang nggak punya senjata nuklir sebelum tahun 67 itu punya komitmen untuk nggak buat atau mendapatkan senjata nuklir. Mhm. Yang kedua, dalam
NPT ini ada pelucutan senjata. Jadi negara-negara yang udah punya senjata nuklir kayak Amerika, Rusia, Tiongkok itu berkomitmen untuk ngurangin dan pada akhirnya itu menghapus bom nuklir mereka. Ya walaupun ini nggak pernah dilakukan oleh mereka-mereka itu, karena kan ini kan bergening di Iya. antara Amerika, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris. Masa gua melucutin bom nuklir, Rusia enggak, Rusia punya, Amerika punya, Tiongkok punya, gitu. Kemudian nah ini yang dipakai Iran nih. Ya, Mhm. dipakai Iran nomor tiga ini, Sur. Ini salah satu tujuan prinsip utama dari NPT ini, hak atas menggunakan energi nuklir secara damai. Jadi Mhm. semua negara yang menandatangani NPT ini, Sur, yang masuk menjadi member NPT ini, itu berhak untuk mengembangkan dan menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Tujuan damai itu Energi ya. untuk apa? Pembangkit listrik, ya, Termasuk Indonesia dong, energi, Bes. riset. Termasuk Indonesia juga kan? Iya, iya, riset medis. Kita kan mau ngembangin reaktor nuklir, cuman kan untuk tujuan damai, Mhm. tujuan riset. Karena kan kita di ASEAN itu kan masuk dalam kategori nggak boleh ada senjata nuklir, Sur. Makanya ketika Australia, Amerika, Inggris itu bikin kapal kapal selam bertenaga nuklir, itu kan kita langsung komen itu Bu Retno dulu sama negara-negara ASEAN. Karena kan itu dekat sekali antara Australia dengan Indonesia. Nah ini Sur, emang ini berat. Ini NPT ini udah dipahami oleh banyak negara. Ini sebenarnya bullshit, Hmm. ya. Ini bullshit dan tidak mereka tidak adil lah bagi mereka, atau mereka tidak mau lah ngikutin ketentuan ini. Makanya kayak India, Pakistan, Israel itu nggak mau bergabung nih sama NPT, Sur. Ya, bahkan Korea Utara itu dulu sempat jadi anggota NPT, tapi dia keluar tahun 2003, Sur, dan Hmm. ngembangin bom nuklir sendiri. Nah, sekarang kan Iran ini juga lagi rame nih, Sur, di internal warganya, itu warganya udah mendesak Iran tuh keluar dari NPT, ya, karena NPT ini justru yang membahayakan Iran itu sendiri, Sur. Iya, iya. Mereka mengembangkan proyek nuklir yang mereka sebut-sebut sebagai proyek nuklir yang damai, tetapi ini kan juga tidak digubris oleh oleh Amerika dan dunia internasional. Gitu, walaupun kami udah damai toh, ente masih nuduh saya itu punya bom nuklir juga, masih nuduh saya itu memiliki senjata nuklir juga dan sebagainya. Walau alam, ya, ini hanya Iran yang tahu. Ya, kalau Amerika meyakini dia punya bom nuklir, walaupun ngeklaimnya nggak punya. Tetapi Iya. eh, amatan dari lembaga-lembaga internasional, memang Iran itu belum sampai lah dia pengayaan uraniumnya sampai 90%. Itu batas di mana pengayaan uraniumnya itu udah sampai bisa menjadi bom nuklir gitu. Dan Bisa ini ya kan jangan lupa, Sur, ini kan bisa serangan diamatin Trump gitu, Bes ya? ini terjadi. Iya, ini kan terjadi setelah Steve Witkoff sama Menteri Luar Negeri Iran, Sursi Araghchi, itu sebenarnya kan udah ada deal itu di antara keduanya. Udah sepakat akan ada 3 kali pertemuan ya kan, yang di Oman sama di Itali itu. Tapi kan sama Trump dipotong kompas, dibypass sama dia itu, dibubarkan lagi rencana itu. Padahal Iran itu sebenarnya udah siap. Ayo silap, kami akan menurunkan lagi pengayaan uranium, kan sempat naik nih pengayaan uraniumnya Iran, Sur, setelah dia Trump itu membatalkan tuh perjanjian siap untuk menurunkan lagi pengayaan uraniumnya. Tetapi dan ini kan deal sudah terjadi nih antara Sitwikov sama Arakci, di mana ada kesepakatan untuk membentuk apa ya, untuk melakukan pertemuan 3 sampai 4 kali lah di Italia sama di Muscat itu, di Oman gitu. Dewan. Nah, ini juga menarik, Sur. Kenapa di Oman? Oman ini negara kecil, Sur, di antara gajah-gajah. Ya, Hmm. kalau ini terjadi perang itu dia yang paling kena duluan tuh. Ya, yang paling kena dampak duluan. Dan tentu tuduhan-tuduhan terhadap Iran punya senjata nuklir ini juga mengingatkan kita sama apa yang terjadi pada Irak tahun 2003 ya, ketika Amerika Serikat menginvasi Irak dengan tuduhan weapons of mass destruction atau senjata pemusnah massal yang dibisikin oleh tadi para hawkishnya Amerika Serikat, para orang-orang gila perang Amerika Serikat yang setelah Saddam Hussein jatuh dan jutaan warga Irak itu wafat tewas ya, dan juga ribuan tentara Amerika Serikat juga buntung, PTSD dan lain-lain. Ternyata yang nggak ada weapons of mass destruction, itu nggak ada senjata pemusnah pemusnah massal dari Irak ya. Dan wallahualam apakah kita juga akan lihat uh, ini terjadi, Pis, akhirnya akan ada eskalasi besar-besaran terhadap Iran, Pis, dari Amerika Serikat, Pis. Yang jelas Trump ini bisa melakukan Apa segala aja? hal yang di luar perkiraan kita, Sur. Trump itu bisa melakukan segala hal di luar perkiraan kita. Ya itu tadi yang lu bilang, Sur. Dia kayak preman kan. Dia Hmm. mengatur semua negara, mana yang bisa diserang, mana yang enggak, mana yang mengancam, mana yang enggak. Tolak ukurnya itu dari Trump sendiri. Hmm. Ya itu. Dan Trump ini kan kadang dia bisa menerobos ketentuan di Amerika itu sendiri, Sur. Ya, pertama gue lihat tuh ada dua hal yang coba tiga hal yang diterobos nih. Pertama, Kongres diterobos sama dia. Ya, kan itu tanpa tanpa ini, Betul, Sur, Kongres. tanpa approval dari Kongres. Makanya kan Demokrat tuh speak up. Ya, ada anggota Republik juga yang speak up tuh.
Kalau ini dilakukan tanpa approval dari Kongres, seharusnya kan tindakan-tindakan darurat seperti ini itu kan harus mendapatkan persetujuan dari Kongres. Kedua, ini menerobos ini sur doktrin American First-nya itu sendiri, doktrin American First-nya Amerika MAGA, MAGA. yang iya, Make America Great Again yang menekankan untuk mengurangi perang di luar negeri. Nggak hanya Timur Tengah ya, Surya. Ukraina kan juga dikurangin tuh sebenarnya Iya, iya. budgeting militernya. Nggak hanya Timur Tengah nih, tapi di luar negeri dan fokus untuk menyelamatkan inflasi di dalam negeri, ekonomi di dalam negeri gitu. Makanya kenapa kan orang-orang itu akhirnya milih Trump. Bahkan kan jualan Trump itu kan ke komunitas Arab, Sur. Komunitas Arab, Libanon, Yaman, Iya, iya. Palestina di Michigan terutama ya, itu komunitas Arab terbesar di Amerika, itu kan yang kemudian dibujuk rayu Trump dan mereka mau mendukung Trump karena Trump berjanji akan mengakhiri genosida Gaza dan menekan Netanyahu. Ternyata ini kan juga dihalau sama dia. Kemudian hukum internasional itu sendiri, Sur. Ya, ini kan pelanggaran hukum internasional, dia melakukan serangan begitu aja. Ini kan Mhm. tindakan unilateral lah, tindakan sepihak yang dilakukan Trump untuk kemudian apa Sur ya, membombardir fasilitas nuklir Iran. Menurut gue Sur ini kayak baru serangan awalan aja Sur. Bukan tidak mungkin ya kan? Bakal Kan terjadi ya. dikasih istilah kan udah ngomong nih, kalau kalau Khamenei mau damai, besok pun bisa kita hentikan perang. Tapi soal dia mau damai gitu. Nah, ini yang kita Bener-bener lihat ini ya. Trump menurut gue bisa mengambil. Bener-bener ormas banget itu wes gayanya ya. Pemimpin ormas bener kayaknya ya. Masya Allah. Nah, kita lihat bagaimana perkembangannya, Sur. Yang jelas sama sekali kadang-kadang kita nggak bisa memprediksi Trump secara hitam putih, Sur. Yang dia bilang 2 pekan aja, tiba-tiba nih udah melakukan serangan dalam hitungan mungkin 3 hari ya, Iya, gitu. Dan iya. ini mungkin untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade kali, Sur ya, itu pesawat B2 digunakan, Mhm. Dan gitu ya. dengan skala Untuk yang pertama, paling besar sepanjang sejarah mereka juga ya. Ini iya, mengingatkan kita juga sama Hiroshima Nagasaki ya. Dan jangan lupa bahwa negara yang pertama kali menggunakan bom nuklir dan menciptakan radiasi yang mengerikan bagi kemanusiaan ya Amerika Serikat ini. Tapi kayaknya kalau kita apa ya, istilahnya mengkritik Amerika Serikat, mengecam itu udah sebuah hal yang ini Bos ya. Menjadi sebuah hal yang mainstream ya. Kayak wajar aja kalau kita mengecam Amerika Serikat dan mereka tetap jalan juga ya. Mirip-mirip Israel juga udah dikecam banyak orang tetap aja bully gitu ya. iya. Karena yang gue lihat kayak gini, Sur. Trump ini walaupun dia suka bikin kebijakan kontroversial, dia tuh punya cara, Sur, untuk nanti dapetin dukungan dari masyarakat. Hmm. Dan dukungan dari orang-orang yang nggak setuju sama dia gitu. Trump itu dia kayak punya kunci lah gitu Sur, untuk kemudian akhirnya nanti masyarakat atau pihak-pihak yang nggak setuju akhirnya setuju sama dia. Apalagi bis tentang development tentang Iran, kayaknya sementara itu ya kita masih menunggu sikap Iya. Iran, balasan Iran terhadap terhadap serangan Amerika Serikat ya, khususnya terhadap Amerika Serikat ya, pihak AS-nya. Kalau terhadap Israel, kemarin kita sudah lihat berita-berita bahwa Iran langsung mengeluarkan retaliatory apa tuh? Retaliation action kepada kepada Israel ya langsung ya yang menggempur Tel Aviv dan Haifa. Baik kalau nggak ada lagi kayaknya sih udah segitu aja dari kita ya. Tapi sekedar tambahan bahwa ada juga development atau perkembangan di Suriah ya. Baru tadi malam itu dilaporkan ada serangan bom bunuh diri yang mengencar satu gereja di Damaskus yang menyebabkan lebih dari 13 orang tewas ya, di antaranya termasuk juga pelaku bom bunuh diri Udah itu. 20 bahkan Sur. Udah 20 masuk ya, dan kita nggak tahu siapa. Yang jelas pasti ini Iya, dia adalah pihak-pihak yang di luar dari kalangan yang membebaskan Suriah dari Bashar Assad, karena tujuan dari pelaku pelaku bom bunuh diri ini pasti menciptakan ketidakstabilan di Suriah yang sekarang memang benar-benar sedang berupaya untuk membangun kembali negeri mereka. Dan selain berita bom bunuh diri juga ada satu berita yang cukup signifikan, nanti ditangkapnya Basil Al-Assad. Ini dia ininya sepupunya Bashar Assad yang bertugas sebagai mafia atau bos utama dari pembuatan Kaptagon atau narkoba di Suriah semasa kepemimpinan Bashar Assad. Dan mudah-mudahan ini, dan ini ditangkapnya di daerah Homs yang berbatasan dengan Lebanon, daerah-daerah Homs yang dekat sama Lebanon. Dan ya gitu, mudah-mudahan ini berujung pada Suriah yang lebih stabil dan lebih damai ya ke depan.
Baik, demikian dari Ane dan Pizarro. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya dalam video-video yang lebih yang sama penting sama menariknya, dan kita juga uh, nantikan lagi ya kabar-kabar tentang perkembangan antara US dengan Iran ini ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.